Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Sigit Mardika. Kembali ke konten review tenda. Kali ini saya review tenda merek bukan yang biasanya, karena biasanya saya review tenda-tenda produknya Decathlon, ya, yang punya merek Quechua atau apapun lah itu, ya teman-teman nyebutnya. Kali ini saya sudah ada di dalam tenda. Sebuah tenda yang bernama Nature Hike Cloud Tourer, ya. Kenapa saya tertarik untuk membeli tenda ini? Karena tenda ini di iklannya pun sudah diperlihatkan bahwa tenda ini diperuntukkan buat pengendara motor gitu ya, atau namanya juga cloud tourer gitu ya. Setahu saya kalau di tenda Nature Hike tipe cloud itu biasanya tipe yang ringan, kecil gitu ya, compact gitu ya. Tapi ini sih sebetulnya nggak compact banget, bahkan saya nggak bisa masukin ke luggage bag saya saat saya taruh di jok belakang motor gitu ya. Jadi ini juga teman-teman bisa lihat ya, tinggi tendanya. Kapasitas di dalam mungkin cukup buat 2 orang ya. Innernya di teras ini nggak ada apa-apa. Oke, kita akan review secara lengkap tenda ini seperti apa. Yuk kita mulai. Nah, ini bagian luarnya. Sebentar. Sini udah jam 5, udah mulai serangga petang, serangga malam udah mulai berbunyi ya. Ini bagian luarnya. Nah, kalau dilihat ini bahannya bahan seperti karena ada motif kotak-kotaknya, saya jadi inget bahan jaket yang namanya ripstop atau ripstock. Ya itulah kalau di pasaran gitu ya. Tapi ini sih tipis ya. Ini tipis. Saya tahu ini berapa D kainnya, mungkin 20 D ya. Yang jelas ini diklaim ringan. Kemudian ciri khas dari si Nature Hike itu dia nggak pernah pelit ngasih akses pintu. Jadi tadi di depan 1 ya. Oh iya, di depan 1. Kemudian setiap pintu itu bisa dijadikan vestibul ya, dengan adanya ini lubang untuk kita masukkan tiang flysheet ya, seperti ini contohnya nih. Ya kan, kalau tiang flysheet kan pasti ada ujungnya begini, jadi dimasukin. Jadi menurut saya ini apa ya, dipikirin betul sama Nature Hike. Jadi pintu bisa dijadiin vestibul, tapi betul-betul dipersiapkan lubangnya. Karena ada juga yang modelnya begini ya, jadi pintunya terbuka, zippernya kanan dan kiri gitu ya, tapi nggak dikasih lubang, jadi ya susah. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada juga pintu. Nah ya, ini ada velcro-nya ya. Ini ada velcro, kemudian ada zipper, sama bentuknya zippernya juga kanan kiri, jadi bisa dijadikan sebagai vestibul juga. Nah, ini buktinya. Nih, dikasih lubang juga. Ini yang kanan. Nggak cukup itu. Ya, di sebelahnya sini ada logo. Ini logonya samar gitu ya. Jadi nggak kontras. Seolah-olah kalau saya lihat ini kayak di print dari dalam. Jadi kayak kebalik, kalau kita masang tuh kayak kebalik gitu. Padahal kalau dilihat dari dalam samar juga gitu. Jadi ini memang begini warnanya. Nggak cukup depan sama samping, di belakang juga dikasih akses. Nih, ini melintang tengah-tengah dari atas ke bawah ya. Kita buka. Tapi yang ini nggak bisa dijadiin vestibul karena memang fungsinya bukan untuk itu ya. Nah, ini tuh di dalam. Hai. Saya berdua doang sama si bungsu. Kemudian samping kanan sama ada
logo Nature Hike juga ya. Kemudian, nah ini sebetulnya kalau di iklannya ini motor bisa ditaruh di ruangan depan tenda. Cuman tadi saya nyoba, kalaupun masuk itu pasti di dalam juga sempit gitu ya. Jadi ngapain saya masuk? Untung saya bawa flysheet merek Quechua. Jadi saya diriin flysheet ala kadarnya, nggak bagus. Saya ngelihat bentuknya, saya masangnya nggak ini gitu ya, nggak proper karena tiangnya cuma bawa 2. Jadi ya udahlah, yang penting motor saya nggak kehujanan kalau malam hujan. Nah, jadi ini motor, kalau di teman-teman bisa lihat ya, Nature Hike Cloud Tourer itu pasti ada di YouTube yang motornya dari dalam tuh keluar gitu. Saya juga bisa masukin, cuman pikir-pikir ngapain gitu. Motor saya ini 250 cc ya, cukup besar kalau menurut saya kalau masuk tenda. Apalagi teman-teman yang pakai cc-nya lebih besar, ukuran motornya juga lebih gambot gitu ya. Kayaknya juga sama, mendingan kayak begini. Jadi saya jadi mikir ya, sebelum jauh-jauh mungkin kalau mau touring, camping atau istilahnya apa, motocamp, ya bawa tenda kecil aja gitu ya, yang bisa masuk luggage bag. Karena juga kita mau parkirin motor di dalam juga buat apa? Nggak segitunya juga gitu. Parkir ya mendingan kayak gini lah gitu, nggak apa-apa. Soalnya juga di dalam kita kan butuh akses yang leluasa gitu ya, nggak kehalang motor. Ini kalau motor kita parkir di dalam, keluar masuk kamar juga susah gitu ya. Nah, tapi yang saya suka dari tenda ini adalah, kalau teman-teman pernah nonton video saya review tenda Arpenas Base L Fresh ya, itu pintunya banyak. Dan ini sama, ini pintunya banyak. Jadi depan ada 1, kanan kiri juga ini jor-joran nih bener-bener. Ini juga ada pintu, dan pintunya sama, bisa dibikin vestibul. Bisa bikin vestibul. Jadi kebayang kalau misalnya teman-teman pakai tenda ini ya, kemudian bawa tiang flysheet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi depannya bisa kebuka, kanan kirinya itu bisa bikin sayap. Kanan kirinya udah kalau dibuka jadi kayak sayap gitu ya. Mungkin bisa dipakai buat dapur misalnya gitu ya, seperti itu. Itu bagian luar sama ya. Nah, kemudian saya pengen cerita drama tentang dapetin tenda ini gitu ya. Ini drama banget nih, tenda ini drama banget. Enaknya kita duduk. Nah, jadi saya ceritain dramanya. Drama ya, bukan drama Korea tapi drama cara dapetin tenda ini. Kemudian habis itu kita lihat fitur-fitur di dalam ya. Oke, jadi saya akan cerita dramanya dapetin tenda ini. Jadi beberapa bulan lalu, jadi tenda lama, tenda mungkin 2-3 bulanan yang lalu ya, yang jelas jauh sebelum lebaran lah. Saya nyari tenda ini karena memang saya mau cari motor juga ya, cari tenda yang buat motor lah gitu ya. Sekalian ya udahlah saya pengen review. Saya beli di Nature Hike Outdoors ID ya, dengan harga 3,3 juta 320 kalau nggak salah. Ada tuh stoknya. Nah, sebetulnya yang saya pengen ini bukan warna ini. Ini kan ada 2 warna dia, yang warna hijau army sama yang ini, yang krem, yang kaki, warna kaki begini. Saya pengennya tentu yang karena kalau warna begini ya gampang kotor gitu ya, seperti itu. Kayaknya kurang outdoor juga lah, kurang cowok gitu ya. Ada tuh, ada. Udah saya transaksi. Tapi ternyata stoknya nggak ada. Nah, drama pertama dari Nature Hike Outdoors ID itu adalah, kan saya order, barangnya ada. Kemudian dari pihak mereka mengabarkan bahwa ternyata stoknya kosong. Ya bukan salah saya dong, apa enggak update stok. Kalau memang stoknya kosong kan juga saya pasti nggak bisa order kan. Tapi mereka meminta saya agar membatalkan orderan gitu. Karena itu bukan salah saya gitu ya. Setahu saya kalau misalnya dari kita yang membatalkan order, padahal kita sudah melakukan pembelian, maka jadi rating saya sebagai pembeli
dipertaruhkan gitu ya. Pun sebaliknya kalau penjual juga sama, stok dia ada, kemudian ternyata nggak ada, akhirnya dibatalkan, kan saya sebagai pembeli bisa komplain dan tentu saja rating si toko akan menjadi buruk lah, kira-kira gitu. Jadi waktu itu saya komplain balik, loh kan tidak ada stok Anda, saya bilang gitu ya, bukan salah saya kok, saya yang diharuskan untuk akan produk, membatalkan order. Akhirnya mereka minta maaf, saya komplain cukup keras. Ya ini etika jual beli lah ya gitu ya. Saya pun pedagang ya di beberapa marketplace. Kalau memang kesalahan di saya pasti akan tempuh segala cara, walaupun itu bisa menurunkan reputasi saya sebagai penjual, ya itu kan kesalahan saya. Saya harus petik hikmahnya gitu ya. Akhirnya mereka minta maaf dan ordernya dibatalkan, uang saya kembali. Kemudian saya tanya Hike and Run gitu ya. Saya tanya, Nature Hike Outdoor ID itu siapa sih? Oh, itu reseller kami, Kak. Oh, resellernya. Oh, berarti oke lah, Nature Hike-nya adalah pusatnya lah, kira-kira begitu ya, importir utamanya, kira-kira begitu. Stoknya memang nggak ada. Oh, berarti benar, saya bilang gitu. Ya udah, saya bilang kalau ada lagi kapan, tolong kabarin kalau stoknya ada. Nggak lama, karena kejadiannya udah agak lama ya, beberapa bulan lalu. Nggak lama itu mereka ngasih kabar, Kak ada nih, tapi yang warna krem. Wah, warna krem sebetulnya saya nggak mau gitu. Cuman daripada saya lama lagi dapet, akhirnya saya yain. Ya udah, saya order deh. Langsung saya order. Dan memang diproses gitu ya, walaupun sempat saya beberapa kali follow up, kok agak lambat nih dari proses order, kemudian dikonfirm gitu ya, proses confirmnya juga nggak secepat biasa lah, seperti itu. Tapi diproses dan akhirnya tendanya datang, saya periksa, saya buka, memang ini kesalahan saya nih, saya tidak videokan gitu ya, karena saya pikir Nature Hike kan pedagang besar gitu ya, harusnya punya quality system yang bagus ya, pikir saya. Tapi tetap aja saya salah. Yang saya lakukan adalah saya buka, saya keluarkan frame-nya, dan saya foto gitu ya. Oh, lengkap. Tapi kan namanya tenda ya, beda sama barang lain gitu ya. Misalnya kita beli HP, kita bisa langsung cek tuh ada masalah atau enggak. Kalau tenda kan ini barang besar gitu ya. Kalau kita cek pun, saya nggak mungkin langsung cek semua tuh, jahitannya apa segala macam gitu ya. Paling pikir saya akan saya cek nanti ketika saya camping. Ternyata hari ketemu hari, minggu ketemu minggu, saya nggak camping gitu ya. Nah, camping sampai akhirnya lewat 2 minggu lah kalau nggak salah, kejadiannya lewat 2 minggu, saya camping ke Datar Pinus yang jadi setelah tadi diskusi panjang lebar, akhirnya yang mau dipakai si Nature Hike Cloud Tourer sebagai tenda utama. Inilah, saya juga waktu itu campingnya rada apes gitu ya, mau camping 2 malam, ternyata hari kedua mobil saya nabrak pohon, malah apes. Malamnya saya juga ngerasa apes karena tenda ini. Nah, ini drama keduanya gitu ya. Drama keduanya adalah, untung waktu itu saya selalu bawa beberapa tenda ya buat cadangan lah gitu ya, takut ada apa-apa. Jadi waktu itu saya udah dengan sangat riang gembira saya akan buka tenda ini, karena setelah saya gitu ya, digambar segala macam, tenda ini juga nggak kecil-kecil banget, walaupun tendanya tenda touring. Jadi tenda ini saya buka, saya keluarin, ternyata frame yang harusnya 3 tuh, frame pendek 1, frame panjangnya 2, itu yang ada cuman frame pendek dan frame panjang aja. Jadi kurang 1 frame, dan itu kan fatal ya. Fatal, saya ngerasa gondok banget gitu ya, ngerasa dikerjain, ngerasa di prank gitu ya. Seperti itu. Kemudian langsung saya komplain, pihak and Run minta bukti-bukti gitu ya. Sayangnya memang kesalahan saya, menurut saya seharusnya kesalahan saya bisa ditolerir karena ini kan barangnya barang besar gitu ya. Cuman ya udahlah, toh juga saya punya andil. Jadi saya komplain. Sebetulnya saya juga nggak komplain minta diganti atau apa gitu ya. Kalaupun misalnya ya, saya
kepentingan saya adalah yang penting saya bisa pakai tenda ini. Kalaupun misalnya saya harus belilah frame-nya, nggak apa-apa, saya beli, saya bayarin tuh frame-nya. Ada nggak gitu ya, ketinggalan kah atau gimana gitu ya, atau pihak Hike and Run ya tidak memberikan solusi gitu ya, cuman oh maaf kak kami tidak jualan frame gitu, padahal mungkin dia bisa beliin ke tempat lain lah gitu. Yang penting saya bisa pakai tendanya gitu ya, walaupun nggak malam itu juga ya, karena waktu itu saya nyampe Datar Pinus kalau nggak salah udah jam 8 malam. Jadi saya batal tuh malam itu diriin tenda ini, saya langsung di tenda kecil. Saya bawa 3 tenda lainnya cadangan. Tenda kecil, akhirnya waktu itu kami sekeluarga tidurnya pisah gitu ya, seperti itu. Yang saya sesalkan, walaupun memang saya salah, tapi pedagang besar sekelas Hike and Run seharusnya punya solusi gitu ya. Gitu. Nah kemudian apa akhirnya? Saya import sendiri dari Cina, karena ternyata memang di Indonesia untuk frame ini ukurannya 11 mili diameternya, itu nggak ada di Indonesia, itu cuma ada 7 dan 8, 9 pun kadang-kadang ada, tapi kalau saya tanya tetap aja nggak ada gitu ya. Jadi cuman di marketplace-nya ada, tapi begitu saya tanya stoknya nggak ada. Nah, 78 otomatis kan jauh banget, kecil. Jadi saya impor, makanya ini warnanya belang. Yang tengah itu silver ya. Saya lupa nih yang mana yang asli Nature Hike, yang hitam atau yang warna titanium ini, lupa. Yang jelas ini belang nih, harusnya ini warnanya sama. Kalau nggak salah yang hitam ya. Jadi yang pendek itu warna titanium gitu ya. Kemudian si Nature Hike bikin beda, frame yang panjang hitam. Jadi ini yang saya beli kalau nggak salah yang ini, yang dari Cina. Makanya tenda ini sangat lama saya pakai gitu ya. Saya impor dari Cina pun hampir sebulan itu datang ke Indonesia. Harganya sih sebetulnya nggak mahal-mahal amat ya. Ini 200.000 kalau nggak salah, udah sama pajak segala macem. Nah itu maksud saya, seharusnya Nature Hike punya solusi gitu ya. Karena ya namanya kita udah nyampe tempat camping, terus kita nggak bisa diriin tenda karena kurang frame kan konyol gitu ya. Coba kalau misalnya orang lain yang bawa tenda ini dan nggak bawa cadangan, itu kan kasihan gitu ya. Menurut saya seharusnya ada solusi lah. Tapi it's okay, yang penting saya sekarang seneng tenda ini akhirnya bisa berdiri ya. Walaupun hari ini juga saya bawa tenda cadangan. Takutnya ternyata nggak match gitu ya si frame yang saya beli, frame baru yang saya beli. Jadi total general tenda ini saya beli dengan harga 3.300.000 plus frame-nya sekitar 200 apa 250 lah, jadi 3,5an gitu. Jadi hikmahnya adalah saya tidak mau menyalahkan siapapun pihaknya. Yang paling gampang, lebih baik saya menyalahkan diri saya. Cuman saya mau kasih tahu ke teman-teman, siapapun pedagangnya, pedagang besar atau pedagang kecil ya, mereka bisa saja punya kesalahan. Maka dari itu sebesar apapun tenda yang kita beli, lebih baik langsung dicek ya, seperti itu. Langsung dicek jahitan-jahitannya oke atau enggak, frame-nya lengkap atau tidak. Terutama itu ya, yang gampang dulu, frame-nya lengkap atau tidak, pasaknya jumlahnya lengkap atau tidak, tali gailannya lengkap atau tidak. Ya, berbeda sekali dengan kalau misalnya kita beli ke Decathlon, jahitan sedikit pun misalnya ada masalah, ya udah, karena tokonya ada gitu ya di banyak tempat. Biasanya mereka nggak pakai bak bibu, langsung diganti baru bahkan gitu ya. Teman-teman yang pakai Arpenas, yang pakai kue cua sudah paham betul kalau Decathlon memang servis ke customernya sangat bagus ya, karena mereka bukan hanya importir ya, tapi mereka toko fisiknya betul-betul ada di sini. Kemudian kita juga bisa langsung tatap muka dengan mereka. Oke, itu dramanya. Sekarang kita langsung lihat ke dalam ya. Oh ya, sebelum ke dalam ini nanti nggak lengkap lagi ininya, reviewnya. Jadi ini lubang untuk frame itu menurut saya proper ya. Saya suka modelnya, sederhana tapi sangat efektif, nggak susah gitu ya. Kemudian pasaknya saya juga suka, ini warnanya berpendar ya, glow in the dark nih kalau malam. Talinya begini. Kemudian ini sih beda sama Arpenas ya, ini lebih kokoh. Kalau Arpenas ini harus beli terpisah biasanya. Ini tadi pintunya udah saya jelasin, ada lubang untuk bikin vestibul. Kemudian resletingnya
ya. Resletingnya apa nih? Yang jelas sih nggak ada tulisan YKK-nya ya. Jadi Nature Hike. Cuman ini kewer-kewer tipis gini nih. Ya. Takut putus aja nih. Itu terus ini ada velcro ya. Ini materialnya sih tipis ya. Tipis karena mungkin ngejar bobot. Nah, sayangnya adalah tali guideline ini belum terpasang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kita harus pasang sendiri nih tali guideline. Tali guideline juga nih kayaknya reflektif kayaknya ya. Kayaknya reflektif. Itu pasaknya. Terus kemudian ini untuk sirkulasi ya. Jadi berjarak nih. Ini ada jaraknya sekitar 10 sentian. Bentuk guideline-nya ini adjusternya warna apa segitiga begini. Saya sih suka ya. Ini reflektif juga nih loop untuk guideline-nya. Sorry, bukan guideline, ini buat gulung pintu. Oke, terus itu di luar ya. Nah, ini untuk menjaga jarak antara frame, jadi dia pakai webbing seperti ini nih. Depan, belakang, terus ke kanan kiri juga sama. Oh ya, saya minta maaf nih. Takutnya videonya kualitasnya kurang bagus karena saya handheld sendiri kameranya. Biasanya kan punya kameramen tercinta ya, istri saya. Hari ini nggak ikut. Jadi ya minta maaf ya kalau kualitasnya atau misalnya croppingnya, angle-nya kurang pas. Saya minta maaf. Oke, kita masuk. Ini saya masuk dari pintu samping kiri. Masuk. Oke. Ini ada di depan ini ada ventilasi ya. Ini bisa di-adjust. Ini sorry, dari depan. Bisa di-adjust. Bisa ditutup atau dibuka gitu maksud saya ya. Ini kanan kiri ada. Nah, seperti dilihat ini adalah akses dari depan. Ya, ini saya gulung karena saya nggak bawa tiang flysheet ya, digulung begini. Ya, digulungnya juga cuma 2 titik ya. Jadi kewer-kewer begini ya, it's okay lah. Ini kiri juga sama, ini ada mesh juga. Sisi kanan ini pintunya saya tutup ya, karena jangan banyak-banyak dibuka lah. Biar privasinya dapat gitu ya. Kemudian di bagian teras ini nggak dapat flooring sama sekali. Jadi ini alas tidur nih saya biasanya. Saya pakai buat alas tidur. Jadi langsung lantai. Nah, ini tenda double layer ya untuk kamar tidurnya. Ini kamar tidurnya. Jadi juga pas saya tadi masang, itu kita masang outernya dulu. Innernya ini terpisah. Jadi nggak gabung, nggak dalam kondisi terpasang gitu ya. Jadi ini terpisah. Kemudian, nah untung enaknya di belakang kan dikasih akses tuh. Jadi saat kita nyantolin cantolannya itu, kita dari belakang aja, nggak usah jauh-jauh dari depan gitu ya. Kadang-kadang agak susah kita saat masang. Oke, kita ke oh ya, ini bagian outernya juga ada hook model begini ya, biasa standar. Kemudian si inner ini dicantolkan pakai model begini. Tuh, kelihatan nggak? Nah, ini sama nih. Kalau yang di bawah ini pakai buckle. Nah, seperti ini. Ini tadi saya 2 apa 3 kali kebalik ya, karena warna buckle-nya sama gitu, hitam semua. Nah, kalau si Arpenes kan biasanya dibedain. Biru ketemu biru, oranye ketemu oranye gitu ya. Kalau ini sama hitam semua, jadi pas dipasang pintunya di belakang. Pas dipasang bagian samping jadi bagian depan. Waduh, repot. Karena ini hitam semua. Ya. Gitu. Jadi nah, saya sesukanya kalau sama si Arpenas, dia mikirin sampai kemudahannya, kemudahan pasang, kemudahan bongkar gitu ya. Tapi kalau Nature Hike kayaknya hal itunya kurang, tapi saya suka dia selalu nggak pelit dalam hal akses. Jadi pintunya selalu banyak dan pintunya itu selalu full option. Mau dibikin vestibul bisa, mau digulung bisa, mau ditutup bisa gitu ya. Dan bisa dari kanan, dari kiri, dari depan gitu. Ini bahkan dari belakang juga bisa. Itu yang saya suka. Oke, kita masuk ke bagian dalam. Mudah-mudahan malam ini nggak dingin karena bagian dalam ini
Ini materialnya kan tipis ya, sama. Nah, kemudian ini kanan kiri, ini jaringnya gede banget nih dari atas. Sini sampai bawah. Sampai bawah, sampai flooring bahkan tuh. Sampai flooring. Jadi ini samping kanan kiri itu betul-betul mesh yang berbatasan langsung sama flooring ya. Flooringnya bentuknya udah betap ya. Tapi bukan terpal ya. Ya buat yang suka naik gunung pasti lebih suka pakai yang flooringnya begini karena ringan. Tapi kalau buat yang suka tenda jumbo, kemudian keluarga, ya mungkin lebih suka yang terpal karena lebih apa ya, lebih pede lah. Kalau ini kan tipis gitu ya. Itu. Jadi ini mudah-mudahan nggak dingin ntar malam karena ini pasti dingin. Apalagi ventilasinya sangat baik nih tendanya. Jarak outernya ke tanah jauh ya. Mudah-mudahan nggak dingin lah. Kalau dingin dapat juga. Masalahnya kanan kiri sama tuh. Ini kiri juga sama nih. Sorry, ini kanan sama. Oke, kemudian ini ada storage bentuknya panjang begini. Saya nggak ngerti kenapa nggak disekat gitu ya, jadi 3 atau jadi 2 gitu. Ini kan jadi kewer-kewer begini nih. Tuh. Diisi HP aja dia udah. Karena terlalu lebar, harusnya mungkin disekat gitu ya. Sekat sini jadi lebih megang. Nah, ini apalagi nih sebelah sini. Tuh. Saya masukin tripod, wah udah langsung ngondoy begini. Oke, bagian belakang, pintu belakang juga sama. Bagian atasnya ini mesh, bagian bawahnya bukan dan bisa dibuka. Kemudian tadi seperti sudah saya jelaskan, tengah-tengahnya bisa dibuka. Jadi ini kayak tenda buat tempat panas ya, kayaknya ya. Jadi ininya tipis, meshnya banyak. Nah terus, sorry saya lupa tadi, ini pintu bagian kamar utama. Satu kamar, tetapi pintunya dibagi 2. Tetapi di dalam ini nggak ada sekat apa-apa buat membagi kamar menjadi 2 kamar, nggak ada gitu ya. Jadi ini cuma pintunya aja. Karena tengah-tengahnya sini ada storage lagi 1, 2, 3 gitu ya. Juga sama ini lebar. Jadi ya memang mudah untuk diakses. Tapi kayaknya kok kewer-kewer begini gitu ya. Itu di bagian atas teras tidak ada sama sekali gantungan lampu ya, adanya cuma di sini 1. Nah ini itu doang di situ. Ini tadi sih pas siang saya pasangnya kayaknya kenceng ya, udah kendor, mungkin harus diperkecil lagi gailannya. Storage udah, flooring udah ya. Ini flooringnya apa nih, kain Oxford mungkin ya kalau teman-teman nyebutnya. Saya nggak tahu jenis kainnya apa. Yang jelas pasti polyester. Terus ini apa nih, attention. Ini pasti biasanya masalah api ya. Oke, terus kita ngomongin storage ya. Packing size. Jadi tadi bagian eksterior sudah, bagian interior sudah. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewat. Kalau ada yang kelewat, saya mohon maaf ya. Bisa teman-teman silahkan komen di bawah. Kalau saya ada yang kelewat, minta maaf. Oke, kita akan bahas masalah packing size. Ini juga menarik. Ini kantongnya. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat ya. Memang kalau di iklannya itu dipasang di motor tuh cakep gitu ya. Ngadepnya ke belakang, kelihatan nature height-nya. Kemudian ini ada reflektif kanan kiri. Jadi kan menambah safety saat kita riding gitu ya. Tapi aktualnya saat dibungkus, ini menurut saya lucu juga nih. Ini jenis kantongnya roll top ya. Jadi bukan pakai zipper gitu ya. Digulung begini. Kan biasanya kalau roll top kan bakalnya ke bawah. Ini enggak, bakalnya ke samping kanannya. Nah, jadi begini bentuknya nih, bulat. Nah, ini kalau kita gulung, nah teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah kantong untuk frame. Untuk frame-nya ya, frame si tenda. Ukurannya kira-kira berapa nih? 2 jengkal lah ya, 2 jengkal lebih lah, mungkin sekitar 45 cm lah. Ini 45 cm, 40-45 cm. Sementara si tas bagian luarnya ini adalah sekitar mungkin 70-an ya, mungkin 70-75 cm lah. Ini ada selisih segini, selisih kira-kira 20 cm-an. Jadi saat saya packing ya, packing kan tentu saja biasanya kan ngikutin panjang frame ya, panjang frame segini. Maka, nah ini yang jadi sayang banget gitu ya.
Si roll top ini akan saya gulung bahkan sampai saya gulung bagian reflektifnya gitu. Jadi ini tadi saya pasang di motor. Jadi kondisinya begini gitu. Padahal ini tasnya udah bagus banget, udah cakep lah, saya lihatnya udah cowok banget gitu ya. Cuman karena jadi nggak seimbang gitu, jadi kepanjangan, si tas ini kepanjangan gitu ya. Dibanding dengan ukuran frame ini. Gitu, seperti itu. Nah ini tas pasak dan tali-tali. Itu kemudian ini dilengkapi dengan compression strap ya. Kemudian di sini dilengkapi dengan beberapa loop. Biasanya kan kalau anak camping ya, anak touring tuh nyantolin cangkir atau nyantolin apa gitu ya. Nah, ternyata tadi nggak bisa. Seperti itu. Nah ini bahannya lebih tebal, ini ripstop sih ya, ripstop. Seperti itu, lebih tebal. Oke. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewat ya. Jadi seperti itu video review kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Buat yang suka dengan video saya silahkan pencet tombol ke atas. Buat yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau teman-teman mau memberitahu teman-teman yang lain silahkan share video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, silahkan komen di bawah untuk pertanyaan atau komentar. Saya sangat terbuka. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, komen selama ini, mendukung channel saya. Mudah-mudahan sekali lagi video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.